Ya siap, ini saya sudah siap. Aku minta satu hard copy-nya. Oh iya. Paparannya Pak. Oh, paparannya di print juga ya? Iya. Oh iya, sebentar Bu. Nanti disampaikan ya. Iya siap Pak. Oh iya, saya pikir hanya itunya yang dikumpulkan. Saya kasih linknya Bu Mondi. Iya. Iya, harusnya di copy. Ya, jadi buat datanya satu, Iya. kopinya satu, kopinya satu. Iya siap. Seminar. tapi di sini ada bahannya. Ada. Oh, ya. Waalaikumsalam Bu Kabit, mohon izin join link yang sudah saya WA Bu. Saya sudah mulai Bu. Terima kasih Bu Kabit. Kita mulai Pak. Ya, kalau mentornya nanti ya sudah siap ya. Sudah. Nanti mereka ya, Sudah. pada saat Zoom kita- sudah saya setting siap. Sudah siap Zoom ya. Ya. Yang terhormat, Ibu kita tadi selaku tim uji dari pelaksanaan PKP ini. Peserta berikutnya adalah dengan nama Anak Purnomo Kurniawan, tugas sehari-hari pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan akan mengangkat dari aksi perubahan ini dengan judul pengelolaan sertifikasi dan tambahan penghasilan Siap Pak. guru dan pengawas secara daring di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Siap. Pengambilan judul ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi daripada peserta Ya. yang bertugas selaku Kasih. seksi kepala seksi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Kami persilakan. Siap. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri sebagai penguji, Pak Marwan sebagai coach, izinkan kami paparkan tentang Pegas Tada, pengelolaan sertifikasi dan tamsil secara daring. Sedikit biodata saya Bu, saya lahir besar di Mataram, Lombok. Orang tua saya Jawa, tapi beliau merantau ke Lombok. Sehingga saya lahir sampai SMA di Lombok, kemudian kuliah di Bandung, dan sedikit pengalaman kerja dan organisasi, laboratorium kampus, organisasi kampus, di swasta, di Dinas Oku Timur, di sekolah pun jadi guru, dan sekarang di Dinas Pendidikan Sumsel. Saya sebagai kepala seksi PTK SMK, jadi PTK itu ada 3, PTK SMA, PTK SMK, dan PTK PKLK di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Istri saya Morena Suci Basma, Pemering, dari Blitar, anak saya 3, Kesia, Kiano, dan Kianda. Sedikit, Ibu Kabit sudah muncul. Baik, izin saya gabungkan Bu Kabit ke sini dulu Pak ya. Kita gabungkan di Zoom. Bu Kabit sudah gabung? Ya, sudah terhubung saya Pak Anang. Saya munculkan di layar sebentar Bu. Bu Kabit sudah terhubung. Lagi di jalan Bu. Baik Bu Kabit, saya share screen untuk PowerPoint saya Bu, biar kita sama-sama melihat. Baik. Baik, sudah bisa dilihat Bu Kabit PowerPoint-nya?
Sudah bisa dilihat. Ya. Baik, kita lanjut. Setelah biodata, kita langsung ke latar belakang. Latar belakang yaitu tentang pelaksanaan undang-undang tentang guru dan dosen. Jadi, ketika kita ingin memaksimalkan kinerja guru, pengawas, termasuk kepala sekolah, adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, maka kita harus memberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dengan mekanisme yang sebaik mungkin. Itulah yang niatan dalam hati kami untuk mewujudkan pelayanan prima. Struktur organisasi Dinas Pendidikan, saya berada di sini, seksi PTK SMK, di bawah Pak Imzen. Mohon maaf, Pak Imzennya sedang di Batu Raja dan kehilangan sinyal. Saya sudah berusaha kontak beliau, untuk Zoom juga susah, sehingga Bu Mondi alhamdulillah berkenan dan sudah bergabung bersama kita di sini secara daring. Terima kasih Bu Mondi. Ya. Ini adalah hasil konsultasi saya dengan Pak MZ untuk pengajuan judul, bahwa di antara permasalahan-permasalahan yang ada, masalah SDM, masalah penilaian kinerja guru, masalah lain-lain, Pak MZ juga setuju bahwa sertifikasi ini selalu menjadi isu bola panas yang harus kita selesaikan. Dan ketika saya bimbingan dengan Pak Marwan beberapa hari lalu, juga alhamdulillah beliau banyak memberi masukan-masukan, catatan-catatan yang sudah saya perbaiki dalam paparan ini. Pak yang diminta kemarin data-data sebarannya, kemarin di situ belum ada, dan saya lengkapi semalam bahwa kita ada sekitar 930 sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta dengan sebaran seperti ini, negeri dan swastanya. SMA negeri dan swasta ada 597, SMK negeri dan swasta ada 302, dan SLB negeri dan swasta ada 35. Sebagian besar semua memperoleh tunjangan profesi guru atau sertifikasi. Nah, ini adalah jumlah dari penerimanya. Ini juga Pak Marwan kemarin menegur saya, tolong data-data harus detail supaya outcome-nya jelas. Inilah yang kita mau berikan pelayanan kepada 7.497, yang di paling kanan ini adalah penerima dari tunjangan profesi guru atau TPG, yang terdiri dari PNS dan non-PNS. Ini sebarannya untuk PNS, dan ada beberapa PNS yang di sekolah swasta, Bapak Ibu, karena dia statusnya diperbantukan, DPK. Dan untuk yang non-PNS itu langsung dari pusat, yang membayarkan tanpa kami intervensi pengusulan, sehingga data breakdown-nya belum bisa kami dapatkan. Untuk Tamsil sendiri, jumlahnya adalah 1.357, yang terdiri dari PNS daerah yang belum menerima profesi guru atau PNS yang belum menerima sertifikasi. Seperti itu. Ini adalah dokumen-dokumen pendukung yang saya ajukan ke Pak Kabid, Pak MZ, mulai dari surat pernyataan rekomendasi, kemudian tim kerja, dan ini juga sebelumnya kami di SMK sudah membuat Satgas Dapodik, karena sertifikasi ini melalui aplikasi Dapodik yang harus valid dan diteruskan melalui aplikasi SIM bayar yang juga berdasarkan data Dapodik. Sehingga saya berpikir Dapodiknya harus diperkuat. Saya di sini mengambil peran sebagai pembina dan Erika sebagai Satgas Dapodik ketuanya. Beliau juga sering ditunjuk Satgas Dapodik dari kementerian, sehingga sangat menguasai Dapodik. Mudah-mudahan proses sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Ini kondisi saat ini, Bapak Ibu. Saya kemarin agak kaget seminggu yang lalu terkait dengan fitnah, isu sertifikasi itu guru-guru urunan mengumpulkan duit 100 sampai 300 ribu, diselipkan di dalam berkas yang diantar ke dinas. Karena kondisi saat ini setiap sekolah wajib mengantarkan berkas itu ke dinas. Bahkan lebih parah lagi kalau setiap guru yang wajib. Bagaimana kita bayangkan 7.000 guru ke dinas? Kalaupun tidak 7.000, 900 sekolah ke dinas. Tentu sangat berbahaya di masa pandemi COVID-19. Selain dari isu ini. Sehingga saya perintahkan langsung, karena saya di situ masih baru, Bapak Ibu baru per 7 September kemarin, saya perintahkan
Kalaupun ada yang ngasih, jangan terima dulu dah. Kita baca situasi dulu. Sebenarnya sih ketika kita menerima 1-2, saya khawatirnya mulai dari LSM, wartawan, ombudsman segala macam mengeneralisir kita sudah menerima dari 7.000 guru. Pengalinya sekian dan uangnya sangat banyak. Nah, kondisi saat ini operator Dapodik mencetak info GTK dari aplikasi Dapodik, kemudian membagikan ke guru. Ada 20 guru sertifikasi. Cetaklah 20 kali 3 lembar. Bagikan si A, si B, si C. Tahapan berikutnya. Guru mengecek, oh saya masa kerjanya, gaji pokoknya, pangkat golongan, dan sebagainya sudah pas. Lanjut. Jika belum, maka dia lakukan revisi coret di situ, dan kemudian dia perbaiki lagi oleh operator dikembalikan. Jadi tahap selanjutnya, jika datanya valid, maka lanjut. Sekolah dikumpulkan jadi satu jilitan seperti ini, dan diantar ke dinas berkasnya. Jika salah, maka diperbaiki dulu info GTK-nya. Nah, setelah berkas itu per sekolah dikumpulkan di jilid, terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPPJM ditandatangani kepala sekolah, daftar nominatif ditandatangani kepala sekolah, kemudian info GTK ditandatangani setiap guru, diantar ke dinas pendidikan sebagai berkas usulan. Berkas usulan ini kemudian diceklis oleh verifikator secara manual. Ada pembagian tugasnya. Ada lebih dari 10 orang yang menerima berkas, terbagi per kabupaten kota dan per jenjang, seperti itu. Setelah dari verifikator dinas selesai, maka dilanjutkanlah ke operator. Operator Simbar, kita ada ruangan khusus sertifikasi. Jadi ini dua tim yang berbeda. Tim penerima berkas dan tim operator, itu dua tim yang berbeda. Maka sering terjadi miskomunikasi di sini. Sekolah sudah menganggap data dia valid, lengkap, sesuai dengan ketentuan yang di surat edaran, peraturan, dan lain sebagainya. Menurut checklist yang ada di sini, dia tidak angkat. Jadi ketika sudah jauh-jauh dari Lahat, jauh-jauh dari Oku Timur, sampai di Palembang, di checklist salah, balik lagi berkas itu. Balik lagi, dan si operator ini turun lagi tahapannya. Dari sini, turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, print ulang lagi. Naik lagi ketika sudah perbaikan jalan. Nah, di sini kalau selesai 2-3 kali, sudah berapa biaya yang habis? Waktu, tenaga, dan sebagainya. Antara verifikator dan operator pun sering miskomunikasi. Karena operator berhubungan dengan sistem, dengan aplikasi kementerian, namanya Simbar. Verifikator checklistnya manual. Sekedar di resepsionis. Nah, di sini ketika menurut operator Simbar ini salah, tidak bisa diinput di sistem, ditolak, maka dia kembalikan ke sini. Ini pun kembalikan ke sini lagi. Dua tim ini yang berbeda persepsi sering terjadi miskomunikasi. Itu yang ingin kita minimalkan. Maka kondisi saat ini kita akan rubah. Tadinya mereka rame-rame ke dinas, ngantri, dan lain sebagainya, seperti proses yang saya jelaskan tadi, maka saya mengambil kebijakannya harus diintegrasikan di poin nomor 3. Jadi kita tidak bisa terus-terusan manual, kita harus beralih ke sistem atau ke aplikasi seperti itu. Nah, dari identifikasi berdasarkan tusi atau ya, maka dari sekian banyak posisi sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 52 2016, saya mengambil poin nomor 3 sesuai dengan saran dari mentor atau kabit PTK saya juga. Kemudian penyebabnya. Nah, penyebabnya ini ada kebanyakan masalah klasik, terlambat informasi, kurang SDM yang mengerti keterampil, segala macam. Nah, saya mengambil yang sederhana dan yang saya sanggup bisa mengerjakan, yaitu membuat aplikasi sederhana dengan Google Form. Sehingga saya menganggap bahwa belum adanya aplikasi ini menjadi permasalahan berdasarkan USG yang harus diprioritaskan. Stakeholder-nya promotor karena dia berpengaruh dan dia punya kepentingan terhadap penyerapan dana, maka dia masuk di bagian sini, kepala dinas dan tim-tim kami di dinas. Defender, dia punya banyak kepentingan, tapi dia tidak punya kewenangan terhadap sistem, karena sistemnya ada di kami, maka dia defender, kepala sekolah dan guru. Nah, di sini Diskominfo sebagai website, GoID, Ombudsman juga pernah mempermasalahkan ketika terjadi miskomunikasi dari proses manual tersebut.
dia tidak punya kepentingan, tapi dia juga tidak punya kekuatan untuk mengubah sistem LSM dan seterusnya. Yang laten ini karena proses sertifikasi ini juga kita sampaikan ke BPKAD pencairan anggaran karena masuk sebagai rekening daerah. Kementerian Pendidikan juga operator pun tidak punya kepentingan apa-apa, tapi dia punya kekuatan untuk memprosesnya. Jadi seperti ini stakeholdernya. Setelah aksi perubahan, harapannya seperti ini. Yang tadinya ngumpul-ngumpul, rame-rame ke dinas, cukup melalui jejaring saja, cukup secara online. Bahkan kalau perlu cukup dengan genggaman HP, selesai sudah urusan itu. Kita memanfaatkan yang namanya Google Form. Sederhana, saya pikir, karena di masa pandemi ini banyak guru-guru SD, anak saya pun kelas 3 SD, ujiannya pakai Google Form. Termasuk kami kemarin ujian teori terakhir, Google Form. Seperti itulah. Sesederhana itu aplikasinya. Jadi nanti prosesnya mengecekkan data, setelah dikirimkan, info GTK-nya, dicek, mereka akan share secara online juga. Jadi operator tuh setelah download info GTK-nya, ditaruh di Google Drive, linknya, folder itu di-share ke guru-guru. Jadi guru-guru tidak menerima berkas, tapi dia bisa ngecek dari HP-nya. Dan bisa langsung WA, tolong ini, saya sudah berkala, pangkat saya sudah naik. WA lah operator, guru tanpa harus menghabiskan kertas, minta, dan sebagainya. Nah, prosesnya sudah efisien di sini, di level sekolah. Kemudian ketika sudah oke info GTK-nya, kirim ini ke Google Form ini yang kami buat nantinya. Setelah divalidasi, disetujui, maka berkasnya, bukti fisiknya kami minta perwakilan saja per kabupaten 1 melalui NKKS atau melalui salah satu sekolah yang ada di situ. Bukti fisik ini masih kita perlukan karena ketika terjadi kasus permasalahan proses hukum oleh aparat penegak hukum ataupun ombudsman, biasanya bukti fisik masih diminta. Tapi itu terakhir. Sesuai dengan materi yang disampaikan, ketika Bu Risma mengecek pembuatan KTP yang lintas dari daerah, dia harus 2 kali bolak-balik ke Surabaya. Saya mengambil inspirasi dari situ juga. Oke lah, pemohon KTP itu datang ke Dukcapil setelah semua urusan, semua syarat lengkap. Itu juga kita berlakukan. Bukti fisik diantar setelah semua selesai urusan, tidak dipastikan mereka akan bolak-balik dan sekali datang. Itu pun bisa diwakilkan. Jadi tidak harus setiap guru atau setiap sekolah yang datang ke dinas. Oh, goyang. Longgar Pak. Nah, jangka pendeknya tujuannya seperti ini. Jadi kita sudah ada website disdik.com karena yang disdik.id-nya bermasalah di servernya. Saya sudah menghubungi Kominfo, sedang perbaikan. Jadi saya berinisiatif membuat disdik.com. Nah, di sini nanti mungkin kita tempelkan di salah satu ini link yang Google Form ini sehingga mereka bisa akses dari sini. Ini belum ada saat ini. Kedepannya saya rencana tempelkan di sini. Ketika mereka klik di sini, maka dia masuk ke sistem kita. Setelah dari Google Form, nanti ini juga ada verifikasi yang mereka bisa cek. Dan kita infokan di grup Telegram, SMK, info PTK SMK Sumsel, Instagram dan YouTube-nya PTK juga, bidang PTK. Serta websitenya PTK. Nah, jadi kita memanfaatkan media sosial, Telegram. Kenapa Telegram yang saya pilih? Karena jumlah membernya banyak. Sehingga 7.000 itu kalau mau masuk semua bisa. Sedangkan WA dibatasi 250-an. Langsung saja ke ini sama wakil. Oh iya, siap. Ya, ini jangka menengah. Nantinya berupa aplikasi Android by name by address. Jadi setiap guru punya akun. Kalau yang sebelumnya itu hanya per sekolah dia masuknya, rekap-rekapnya. Jangka menengahnya mudah-mudahan nanti sudah seperti kita Tokopedia, Bukalapak, dia udah per akun. Nyebut aja Pak ya. Jangka panjang ya, dia terintegrasi dengan e-Sumsel, terus dia tanda tangannya digital, BSSN, dan dia sudah full online. Jadi tidak perlu lagi berkas karena tanda tangannya sudah terverifikasi. Ini manfaatnya yaitu untuk guru, untuk pegawai, dan instansi. Intinya seperti yang saya jelaskan tadi, mempermudah, mempercepat proses, dan kinerja kami di dinas terhadap pelayanan publik bisa meningkat indeksnya. Kriteria suksesnya seperti ini, seperti yang saya ceritakan tadi juga. Yang di awal saya banyak ceritakan. Habis. Demikian, mohon maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Bu Kabit, saya stop sharing Bu.
Bergabung ya? Sudah dari tadi bergabung. Ya. Terima kasih. Ya, Mbak Goyang. Bu Kabit, mohon cek suara. Ya, tes. Kedengeran ya? Kedengaran Bu, ini mic-nya mau saya tempel malah goyang ini ya. Dari sini juga bisa. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Kabit. Ini sudah bergabung. Selamat pagi Pak. Harapan kita ini sudah ada juga Ibu Prestasi selaku tim penguji daripada peserta di belakang KP yang nantinya akan membahas dan juga mencari saran, masukan dan pendapat atas penulisan yang disampaikan oleh peserta yaitu Pak Analis ini. Bu Prestasi tadi kita sudah sampaikan dan kita perhatikan penjelasan dari Bu Leoni. Intinya bahwasannya persoalan yang diangkat ini masalah pengolahan sertifikasi dan tambahan penghasilan di bidang PTK SMK ini selama ini belum optimal dengan sistem manual sehingga kabupaten kota itu berduyun-duyun jadi tidak efektif. Beliau mencoba mengangkat itu coba dipakai dengan sistem aplikasi Google Komunikasi. Nah itulah yang kita coba tadi. Mungkin Bu Putri akan memberikan masukan saran atas penulisan daripada peserta didik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bu Mondi gabung ya? Ya, gabung Bu Mondi, Bu Kabit. Ya, saya di sini. Siap. Siap Ibu, izin. Oh, kemarin. Ini sama-sama dibuat ini. Kemarin kalau itu PKN ya. Saya izin foto. Iya. Iya Pak Anang ya. Siap Bu Tri. Kalau menurut saya pengelolaan sertifikasi dan tamsil guru dan pengawas secara daring ke lingkungan ini ya Dinas. Kalau menurut saya bagus ya Pak Marwan ya, benar. Hari ini masih diduyun-duyun. Ini malah riskan lagi Pak ya masalah ini ya. COVID. Ya bukan masalah COVID-nya, masalah ininya Pak. Ini sensitif kan? Siap. Sertifikasi dan tambahan penghasilan ini kan? Iya. Nah sekarang yang kita pertanyakan belum ya selama ini benar-benar belum ya. Belum ada. Tadi yang aplikasi yang ada di itu juga tadi beda. Beda, dia tuh Dapodik hanya memproses sampai batas kita pengusulan pembayaran. Tapi dari proses syarat pengusulan ke bawahnya itu belum ada. Jadi kita memang meminta mereka mengumpulkan berkas seperti ini, per jilid, per sekolah, kita checklist, oke baru kita input lagi. Oh, yang di Dapodik ada kendala. Yang di Dapodik. Jaringan kan kalau ini kan kita Ya. kan Ya, sekarang SLPA kan udah di sini semua kan ya. Betul. Provinsi semua. Nah, kendalanya kalau masalah jaringan karena SMA SMK yang berada di kecamatan mungkin sedikit. Ketika kita data, tetap harus masuk sesi, betul. tetap harus diantisipasi. Ya, siap. Tetap ada kendalanya. Siap. Nah, jaringan yang namanya. Betul, betul. Di apa? Jangka pendeknya? Jangka pendeknya Google Form sederhana aja, Bu. Bentuknya kayak apa? Jadi Google Form itu nanti dia seperti kita ulangan online. Jadi ketika kita klik link, kita masukkan MPSN, nama sekolah. Yakin bisa. Bisa Bu, insya Allah. Dikondisikan ke Bisa. paling ini apa ke bendahara ya atau ke langsung pakai ya? Nanti yang mengelolanya Google Form itu tim Satgas tadi Bu sama tim verifikator. Yang kesananya, yang di SMK-nya. Yang di SMA di sekolahnya operator. Ya, Iya. kita kan itu. Sama Kasubag. Itu satu operator. Operator sama Kasubag betul. Ya, karena kan operator di bawah Kasubag. Ya, harus jelas kan. Betul. Kasubag yang mengelola, satu operator, di bawah Kasubag. Siap. Siap. Ya, harus diizinkan ya. Iya. Dijelaskan nanti siapa yang megang gitu kan. Iya, Selama 2 bulan nanti bentuknya belum sederhana. Google Form yang diintegrasikan ke website distrik.sumsel.com. Sementara integrasinya. Nanti ininya gimana sosialisasinya? Sosialisasinya kita rencana daring atau nanti kunjungan ke beberapa titik perwakilan sekolah karena kami cek di RKA
kami masih ada dana untuk ya. perjalanan dinas. Terkait anggaran. Betul, ada Bu, 40 juta Bu, untuk pendampingan ini. Nanti sampling ya di Bisa. beberapa sekolah ya. Sampling aja. Nanti nanti pas diaktualisasi di ini ya. Oh iya, belum saya sampaikan. Terus ininya apa persiapan mereka ya. Terus kalau bisa, kalau nanti Mas Anang bentuk tim, harus dibuat timnya, gitu kan, diesakan, bentuknya nanti dilakukan pada saat aktualisasi. Kalau ini kan Mas Anang yang lebih paham ya. Pada intinya saya setuju, ini dibuat dari daring, lebih meminimalisir resiko ya pengaruhnya. Ya, juga. Tinggal nanti di jangka pendeknya ya, pas kita aktualisasi, dimaksimalkan hasilnya, outputnya. Betul, ya. Mohon petunjuknya Pak Marwan. Ya, nanti kita konsultasi ke Pak Marwan bentuknya seperti apa. Betul. Ya, siap. Mudah-mudahan bisa insyaallah. Nanti stakeholdernya ya. Jelas yang kepala sekolah ya dilibatin ya. Kepala SMK-nya ya. Iya, kepala sekolah. Untuk operator diesakan atau gimana bentuknya ya? Iya, oh ya SK ya. Iya, harus ada SK-nya. Oke. Yakin bisa? Yakin Bu? Insya Allah. Nanti Bu Kabit mungkin akan membantu support juga karena saya selama Januari sampai bulan 7 September berada staf beliau. Jadi saya juga sering membuat aplikasi Google Form tentang serapan lulusan, tentang BKK dan lain-lain bersama Bu Kabit juga. Kan cuma 2 bulan ya. Iya, mudah-mudahan bisa. Maksimalkan siap. Tinggal Google Form tadi yang sederhana. Iya. Jadi kalau dari segi penulisan, oke, udah bentuk aktor ya. Enggak cuma yang ke depan kalau kita tidak daring, klasikal ininya kan kopinya dikasih satu. Mohon maaf ya, lupa scan out-nya ya. Baru terpikir Pak. Kalau orang tua kalau kami kita sampaikan enak. Iya betul. Maaf Bu. Cara penelitian bagus. Ya, lanjutkan aja Pak. Iya. Terima kasih Bu Trihartati. Ibu Ondi ya sudah mendengar tadi yang disampaikan Trihartati ini. Pokoknya sama-sama diklan ini. Ya. Ada tambahan Bu Ondi selaku atasan langsung dari Pak Anang yang perlu disarankan, ditambahkan komentar aja, silakan. Tambahan atau saran Bu? Ya, silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Tri sebagai penguji dan Bapak pembimbing dari Bapak Anang sebagai Kasih PTK SMK yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan untuk pengawas. Saya sudah pernah bekerja sama dengan Pak Anang ini karena pernah menjadi staf saya selama beberapa bulan. Pak Anang ini merupakan salah satu staf ahli IT di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anang itu menurut saya itu sangat bagus tentu saja karena memang permasalahan sertifikasi dan pemberian tamsil bagi guru PNS yang belum mendapatkan sertifikasi itu memang untuk pendataan dan verifikasinya masih sangat, saya bilang bahasanya itu masih agak acak-adut ya. Jadi di situ data belum valid sehingga berdampak kepada keterlambatan pencairan dan tentu saja kalau terjadinya keterlambatan pencairan karena valid data itu yang sudah merasa mengumpulkan data dari awal tentu saja akan merasa kecewa karena mempunyai jangka waktu yang lebih panjang karena menunggu yang lain dengan data yang belum valid. Ya kendalanya tentu saja kita ketahui bahwa dari 17 kabupaten kota jarak tempuh ke Palembang ke ibu kota provinsi itu jauh. Dikasih dan mendapatkan tamsil tersebut jika berbondong-bondong ke dinas tentu saja hal itu akan mengundang perhatian massa, perhatian APH juga yang pasti aparat penegak hukum. Kenapa beramai-ramai? Jadi dengan adanya aplikasi yang dibuat oleh Pak Anang ini akan sangat membantu memotong regulasi yang panjang, kemudian juga menyederhanakan yang rumit. Jadi kami sangat mendukung dari Dinas Pendidikan, saya yang di Kepala Bidang SMK,
selalu bekerja sama dengan Kasih PTK SMK karena pekerjaan kita memang sangat terkait. Jadi kami mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Pak Anang dengan inovasi-inovasinya. Sebenarnya Pak Anang ini Ibu penguji dan Bapak Coach sudah banyak inovasinya yang sudah dilakukan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya inovasi yang dia sebutkan tadi, yang dia jelaskan dan paparkan tadi, itu bukan hal baru buat Pak Anang sebenarnya. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Anang ini sangat berguna bagi kami nanti untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjangnya. Itu saja, mohon bantuannya Bapak Pembimbing dan Ibu Penguji untuk terus memperbaiki sampai nanti terjadinya laporan akhir pada bulan 12 nanti untuk aksi perubahan ini agar bisa kami realisasikan di dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sukses Pak Anang ya. Terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih Bu Kondi. Yang penting ada supportnya untuk Pak. Mantap. Sebab kalau dari support oleh Bu Kondi nggak bisa jalan ya. Kasih 2 bulan ini. Ya, terima kasih Bu ya. Dalam perjalanan ini mohon. Mana, Mas? Ya. Mohon kemana? Kemana Bu Kabit perjalanan? Pulang. Oh iya, siap. Makasih Bu Kabit. Nanti ya. Ya. Terima kasih Bu Penguji, Bu Tri. Tadi beberapa catatan Pak Nas yang sudah disampaikan oleh Bu Tri selaku penguji. Ini harus dijadikan perbaikan dan perubahan sebagai bahan masukan. Saya rekam juga Pak. Terutama kaitan dengan masalah layanan tadi kan. Kemudian juga dalam bentuk jangka pendek, jangka panjang disampaikan, jangka pendek khususnya disampaikan oleh penguji, masalah SK, kemudiannya dan sebagainya itu, kemudian signal dan sebagainya kami perhatikan, dan ini menjadi format di dalam rangka pelaksanaan aplikasi 2 bulan ini. Mungkin begitu Putri ya. Kita mari Putri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Marwan, Pak Bos, Putri sebagai penguji. Mohon maaf kalau penyampaian saya agak kurang sempurna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, makasih Pak.